Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa mingguan kita pada kali ini. Analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 30 September sampai tanggal 4 Oktober nanti. Berbagai pergerakan yang terjadi di pasar telah kita lalui. Kita sudah bisa melihat banyak sekali yang terjadi. Dolar Amerika semakin jatuh, membuat hal yang signifikan terhadap aset-aset lainnya, terutama untuk emas, bisa sampai ke titik ketinggian tertinggi menuju ke 2680-an. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan kita tahu bahwa ini adalah impact dari pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu, rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba langsung lihat bagaimana keadaan pasar yang terjadi pada minggu sebelumnya. Oke, rekan trader, kita lihat secara garis besar, rekan trader, kalau kita lihat di pergerakan yang terjadi, rekan trader, kita mulai dulu dari bagaimana kalender ekonomi yang terjadi, rekan trader. Hampir selama 1 minggu, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, kita disuguhi dengan kalender ekonomi yang sangat luar biasa. Kita lihat di awal hari Senin, indeks manajer pembelian aktualnya 4,7 dari perkiraan 4,8, sebelumnya 4,7,9, 47,9. Begitu juga indeks manajer pembelian jasa sebesar 55,4. Lanjut di hari Selasa, selain ada data dari Australia, keputusan tingkat inflasi, ada juga kepercayaan konsumen CB, di mana hal ini sangat memberikan tekanan terhadap dolar Amerika. Dilanjutkan pada hari Rabu, rekan trader. Rekan trader bisa lihat pada hari Rabu bagaimana penjualan rumah baru sempat mengalami penguatan sebesar 716.000 dari data sebelumnya 751. Begitupun juga kita lihat untuk hari Kamis. Trader bisa lihat untuk hari Kamis bagaimana data yang dikeluarkan PDB sebesar 3,3%, dari data sebelumnya 1,6%. Klaim pengangguran awal, klaim pengangguran sedikit mengalami pelemahan, pengangguran berkurang sebesar 218 dari 222. Dan yang paling penting adalah pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell, di mana pidato ini dia memberikan persepsi terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan terjadi pada pertemuan The Fed di bulan November nanti, di mana Jerome Powell lebih mengarah ke dovish dalam arah pergerakan The Fed ke depan. Dan ditutup pada hari Jumat kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa data inflasi PCE inti sebesar 0,1%, dan indeks harga PCE inti, indeks harga PCE personal 0,1, dan indeks harga PCE inti sebesar 2,7%. Ini hal yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat di platform, ini sudah sangat jelas, rekan trader. Pada platform kita bisa lihat untuk minggu yang lalu, minggu ini. Kita bisa lihat bahwa bagaimana dolar Amerika bergerak sangat luar biasa, sempat menguat kembali lagi dia ke arah 100, tapi kemudian dia terjatuh dan dia berada di level 99,18 walaupun kemarin ditutup di seputaran 100 ya. Dan kalau kita lihat pelemahan yang terjadi pada dolar ini sudah terjadi sejak sebenarnya udah lama banget ini, sejak tanggal 30 bulan 4 ya. Sekitaran bulan April udah mulai terjadi pelemahan, dan ini adalah impact dari pemangkasan tingkat suku bunga yang telah dilakukan oleh The Fed. Begitupun juga kalau rekan trader lihat Euro untuk minggu lalu bagaimana dia kembali lagi mengalami penguatan walaupun sempat menuju ke level 1.12135 ya, tapi akhirnya dia ditutup di seputaran 1.11571. Dan kita lihat kemungkinan besar Euro USD ini juga masih punya peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Begitupun juga pound sterling, rekan trader. Rekan trader bisa lihat dia melanjutkan rally lagi seperti yang terjadi pada minggu lalu.
Dan rally ini setelah sampai menembus level 1.34344 ya. Walaupun kemarin ditutup di posisi 1.33714, tapi secara garis besar rally yang terjadi pada pound sterling Uncle Sam dolar ini akan terus mengalami kelanjutan ya dalam minggu ini. Kita akan lihat seberapa besarkah ini akan terjadi. Bagaimanakah untuk gold rekan trader? Untuk gold minggu ini kita udah bisa lihat bahwa gold pada minggu ini dia kembali lagi melanjutkan rally dan dia telah mencapai level ketinggian maksimum sampai menembus level 2685. Ini adalah level ketinggian yang paling maksimum dalam sejarah. Apakah dia akan naik lagi? Ya, menurut saya masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami penguatan, terutama sampai ke minggu depan, karena minggu depan banyak sekali data-data yang akan dikeluarkan ya. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang semakin terperosok. Ini adalah imbas rekan trader dari apa yang terjadi, dan kalau kita lihat dia semakin turun terus ya. Peluang pelemahan masih tetap ada, dan ini adalah imbas dari ya, kita lihat dari pemilihan Perdana Menteri kemarin ya. Walaupun dia sempat naik, tapi di hari terakhir dia kembali jatuh lagi sampai menyentuh level paling terendah di seputaran 142.260. Dia ditutup pada hari Jumat kemarin ya. Oke rekan trader, bagaimanakah untuk pergerakan minggu depan? Nah, untuk minggu depan yang paling utama yang harus kita lihat adalah bagaimana kalender ekonomi akan dikeluarkan selama minggu depan. Kita mulai rekan trader, hari Senin ini kita mulai walaupun tidak ada data dari Amerika, tapi harap diperhatikan karena data PMI manufaktur ini akan dikeluarkan oleh China. Nah, ini akan sangat memberikan tekanan terutama terhadap gold, emas. Hati-hati, ini bisa membuat emas naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu nanti pada hari Senin kita akan lihat seberapa besar data yang dikeluarkan. Tidak tertutup kemungkinan emas bisa melambung tinggi. Selain itu juga ada pound sterling, PDB dari Inggris, dan data inflasi dari Jerman ya. Sedangkan hari Selasa kita lihat, hari Selasa kita mulai pidato yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika hari Selasa dini hari pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini harap diperhatikan. Intinya hari Senin ya, tapi udah masuk ke hari Selasa. Ini sekali lagi harap diperhatikan oleh kita semuanya ya. Dan pada pukul 16 ada data inflasi dari Eropa ya. Ini harap kembali lagi diperhatikan, dan 20:45 ada PMI manufaktur, dan 21:00 indeks manajer pembelian manufaktur dan lowongan pekerjaan ULTS, karena kita sudah masuk di minggu pertama. Kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar, memang data FOMC akan dikeluarkan ya. Nah, ini hari Selasa ya, hari Selasa, jadi dia mulai bergerak padatnya itu hari Selasa. Hari Rabu seperti biasa ADP, tenaga kerja non pertanian, ADP akan dikeluarkan 19.15. Ini benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Masuk hari Kamis, klaim pengangguran awal seperti biasa setiap hari Kamis akan selalu dikeluarkan. PMI jasa akan dikeluarkan 20.45 ya, 19.30 klaim pengangguran, 20.45 ada indeks manajer pembelian, dan 21.00 ada PMI non manufaktur. Dan ditutup pada hari Jumat. Inilah ada puncaknya. Adalah puncaknya. Kita bisa lihat rata-rata pendapatan per jam, ketenaga kerja non pertanian, dan tingkat pengangguran. Jadi secara garis besar tendensinya ini akan ditutup pada hari Jumat, dan ini adalah puncak dari kalender ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan. Bagaimanakah secara teknikal? Nah, ini dia. Secara teknikal, mari kita lihat. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Secara teknikal rekan trader, kalau menurut saya indeks dolar Amerika, saya bisa bilang indeks dolar Amerika ini masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia bisa melemah sampai di 99.157. Tapi di tengah pelemahan itu masih juga ada asa untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, karena minggu depan ini
banyak sekali berita ekonomi, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini akan bergerak rekan trader dari level paling terendah 99.157 sampai level tertinggi di seputaran 101.545, walaupun 101.545 menurut saya terlalu jauh sih ya, tapi masih punya peluang bergerak di daerah situ. Sedangkan untuk euro Uncle Sam dollar menurut analisa saya dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya, saya bisa sedikit memberikan masukan bahwa dia akan mencoba bergerak sampai level di seputaran 1.12776. Tapi sekali lagi hati-hati, dia juga bisa mempunyai peluang jatuh sampai level paling maksimal menurut saya di posisi 1.10703. Nah, di sini rekan trader ya. Nah, ini adalah pola pergerakan yang akan terjadi pada euro Uncle Sam dollar. Sedangkan untuk pound sterling dari pemahaman saya bilang bahwa dia kemungkinan besar dia akan naik, tapi hati-hati gerakan balik mendadak. Siap-siap. Dia bisa naik sampai level ke 1.35389, tapi hati-hati gerakan balik mendadak bisa membuat dia turun di posisi 1.32548. Ya. Nah, di sini. Ini arah pergerakannya, jadi harap diperhatikan. Sedangkan untuk gold ini, nah sebenarnya gold rekan trader jujur aja, gold ini kalau menurut pemahaman saya, oke, kita bilang dia akan naik, ya. Saya setuju dia naik walaupun sampai ke 2729, dia akan mencoba sampai di 2700. Ya, pasang dulu di 2700 daerah sini deh, 2700 ini ya. Nah, saya pasang dulu 2700. Ini adalah acuan kita ya rekan trader ya. Nah, 2700, tapi saya melihat bahwa peluang pelemahan sangat besar. Dan menurut saya dia bisa turun sampai ke 2585. Dia keluar dari zona 2600. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa pergerakan gold minggu depan saya bisa mengacu bahwa dia ini kalaupun dia naik sampai ke 2700, setelah itu dia akan jatuh. 2731 menurut saya itu tinggi sekali, tapi kita akan lihat. Tapi saya lebih menganalisa bahwa peluang dia jatuh akan sangat besar minggu ini, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mengalami pelemahan sampai di titik terlemah di posisi 2585. Ini analisa saya rekan trader ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan jatuh sampai ke level 2600. Sini deh. Oke. Sorry. 2581, bukan 85 tapi 81 ya. Sorry. Saya ganti ini dulu rekan trader, sabar. Oke, sampai 81, sabar rekan trader. Ini saya hapus ini dulu biar lebih rapi ya. Nah, biar lebih rapi saya berasumsi dia dari level paling tertinggi sampai ke 2581. Nah, ini. Tapi saya bisa bilang bahwa 2700 memang akan tujuannya. 2731 itu tinggi sekali sebenarnya, tapi 2700 bisa. Tapi setelah itu menurut saya peluang dia jatuh itu sangat besar sampai ke 2581. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang ya, menurut analisa saya berasumsi bahwa dia masih punya peluang besar. Ya, menurut saya dia punya peluang besar untuk mengalami pelemahan. Dan pelemahan dia ini menurut saya dia akan mencoba sampai level terendah di posisi 140.509. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling maksimum. Ya rekan trader, dia bisa sampai di level paling maksimum di posisi 146.
sorry bukan 2000 tapi 146 sampai level paling terendah menurut saya di posisi seputaran sini. Ya. Inilah saya kasih ya batasan situ ya. 140.508. Nah, itu adalah apa yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini dari tanggal 30 sampai tanggal 4 Oktober tahun 2024. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat dan bisa menjadi sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang baru. Semoga di minggu yang baru trading rekan trader semuanya semakin ngejos dan semakin cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.